Hello and welcome back to Premier League with John Dykes. My name is Karen Nyson and today we're going to be witnessing Man City versus Manchester United. At the moment, Man City is fourth on the league with only 17 points, whereas Man United and their star player Rashford are climbing up the ranks quickly. Terus setelah itu kita tahu di berita, ternyata ada orang gila di Starbucks sebelah. Dia lagi nusuk-nusuk orang. Aduh, 2 orang meninggal. oh. Dan like it's so scary Yeah. to know. I think for me yang paling penting itu di moment yang let's say our life is in danger, kita harus bisa ambil keputusan dengan cepat. Kalian itu hebat sekali. Semangat terus, soalnya your job is not easy, but a lot of people's lives are depending on you dan itu responsibility yang sangat besar. Tapi kalian itu berani dan keren dan pokoknya keep going because you're amazing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat SAR, bertemu lagi dengan saya Ayu Anugrah. Jumpa lagi di podcast SAR Talk yang semakin interaktif dan menarik. Podcast penuh inspirasi dari Basarnas yang menghadirkan para narasumber hebat dan inspiratif dan tentunya dengan kisah hidup yang pastinya menarik. Podcast SAR Talk yang menghadirkan gagasan yang berkualitas dan dikemas dengan obrolan yang santai yang berjudul SAR Talk, Search the Inspiration and Rescue the World. Persembahan dari Basarnas, jika Sobat SAR membutuhkan pertolongan Basarnas, langsung call 115 ya, gratis tanpa biaya. Nah Sobat SAR, kali ini kita kedatangan seorang influencer yang gak hanya cantik tapi juga inspiratif banget. Dia ini memiliki jiwa humanis yang begitu tinggi dan juga peduli banget dengan lingkungan. Ini dia, kita sambut Karen Aprilia Nyson. Halo, Halo Mbak kasih. Ayu. Terima Oke. kasih udah undang aku. Terima kasih udah menyempatkan waktunya untuk datang di podcast SAR Talk ini. Tentunya. Apa kabar Karen? Baik sekali. Kalau Mbak Ayu? Baik. Lagi sibuk Alhamdulillah. apa nih Karen? Lagi sibuk ya masih modeling tentunya, acting, hosting, influencing, dan yang paling recent adalah aku founded yayasan bernama apa itu? Satu Langkah Satu Karya. Wah, luar biasa. Nanti kita obrolin lebih dalam ya tentang yayasan itu ya. Nah, perjalanan karirnya Mbak Karen boleh diceritakan nggak seperti apa? Oke, boleh dong. Jadi aku lahir di Bandung Oke. 2000, so sekarang 24 tahun. 24 tahun. Tapi pas aku kecil, cita-cita justru buat jadi seorang penulis. Oke. Bukan buat jadi influencer atau model, nggak Di sama bidang sekali. entertain itu nggak sama sekali ya? Nggak ada awalnya? sama sekali awalnya. Oke. Terus ya, karena papaku expat dulu, kita pindah-pindah terus kan. Jadi aku pernah tinggal di 6 negara, dan sebelum Indonesia aku SMA di Inggris. Di kota kecil sih, bernama Taunton. Oke. Lolos dari situ, pindah ke sini buat ambil 1 tahun cuti gitu. Sambil pengen explore dunia ceritanya kan. Oke. Masih muda. Masih muda. Oke. Sekarang juga masih muda loh. Masih muda, ya I know. Tapi lebih muda lagi waktu Oke. itu. And then pas pindah ke sini, mungkin rezeki kali ya, tapi tiba-tiba banyak yang nawar kerjaan modeling, Oke. seputar iklan dan hosting dan influencing, dan aku pikir ya enak juga sih. Oke. Jadi mulai career di sini 2019 dan awalnya di modeling. Tapi dari situ aku mulai lebih pede pakai bahasa Indonesia juga, terus bisa sedikit-sedikit acting juga, hosting, dan ya terakhir itu bikin charity. Oke, keren banget. Mbak Karen ini ada blasteran mix apa ya? Ada. Soalnya Suaranya ya udah kedengaran. Dari logatnya ini kebule-bulean. Iya, papaku Belanda, asli Belanda, dari Oke. Belanda Selatan, Oke. dan mama dari Padang. Dari Padang. Tapi bisa bahasa Padang nggak nih? No, No. harus diajarin kayaknya. Tapi suka nasi Padang ya? Suka, kalau itu sih siapa yang nggak suka ya. Favoritnya makan Indonesia apa aja? Yang berkuah-kuah, Oke. jadi kayak sop buntut, soto, oke. apapun yang ada kuahnya gitu. Kayaknya enak seger aja. ya. Apalagi kalau hujan gini. Oke. Jadi karirnya awal mulanya 2019 sebagai modeling ya? Betul, ya. Oke, lalu kan Mbak Karen ini juga finalis dari Miss Universe 2024 ya. Boleh Yes. ceritain dong pengalamannya sebagai finalis Miss Universe itu? Boleh banget. So, pas aku pindah ke Indonesia awal-awal,
dari dulu banyak yang sangat support dan dukung aku buat join beauty pageant. Dan awalnya aku nggak tahu apapun tentang itu, apa itu beauty pageant kan. Pas mulai cari tahu ya interesting juga kan, siapa nggak mau jadi seorang beauty queen dengan visi dan misi kayak Beauty with Brains, ada social mission juga. Jadi tahun lalu aku ikut pengalaman Miss Universe. Sebenarnya kompetisi ya, tapi aku nggak lihat itu sebagai kompetisi. Karena sisterhood-nya kuat banget. Dan sampai sekarang aku masih berteman dengan banyak cewek-cewek dari situ. So, mulai ikutan dan ada banyak bagusnya juga. Aku belajar banyak skills, termasuk jalan, termasuk public speaking, of course photo shoots, tapi lebih ke gimana kita bisa nge-present diri sendiri in public kan. Dan I think sebagai seorang wanita atau siapapun itu penting. Kayak etiquette kan. Betul. Cara jalan, cara everything. Tapi pas mendekati final ada beberapa hal yang ternyata nggak cocok sama visi dan misi aku buat 5 tahun ke depan. Jadi aku memutuskan buat keluar, tapi nggak nyesel ikut sih. Jadi di pertengahan itu kamu mengundurkan diri dari... Betul, soalnya secara kontrak sih ada beberapa yang nggak cocok, tapi selain itu masih berhubungan baik sekali sama semua orang dengan di situ. Dan like I said, a lot of my friends are there. And ya aku nggak nyesel sih, soalnya secara network dan experience itu luar biasa banget. It was so fun. Karena tidak sejalan dengan visi misi kamu ke depannya ya. Betul, kontraknya aja sih, ini nggak salah siapapun. Oh iya, Sobat SAR, kan tadi aku mau nunjukin nih ke Sobat SAR, ada videonya Mbak Karen yang menjelaskan tentang humanity. Boleh ditonton. The true meaning of humanity, in my opinion, is love, compassion, and creativity. That's what differentiates humans from non-sentient beings. Aduh, aku merinding banget mendengar arti humanity dari Mbak Karen ini. Nah, ngomong-ngomong nih Mbak Karen kan penggagas dari program dan komunitas yang tadi bernama Satu Langkah Satu Karya, betul ya? Yes. Foundernya. Bisa diceritakan tentang program itu? Boleh. So, Satu Langkah Satu Karya itu dibangun sebenarnya di 2019. Tapi mulai besarnya baru tahun lalu sih. Soalnya aku dari dulu punya passion terhadap anak kecil dan social work di dalam arti apapun, kayak just giving back to the community kan. Karena aku ngerasa aku lahir dengan banyak blessings, banyak keberuntungan, dan I have to share them with people kan. Siapapun itu harus bagi-bagi keberuntungan kita. So aku dan pasanganku bikin charity ini. And tujuan kita sih buat bikin a positive difference di bidang apapun. So it's not specific ke satu, tapi misalnya buat bantu anak kecil atau bantu lingkungan, bantu apapun yang butuh bantuan. So positive difference. Apa sih motivasi awalnya yang membuat Mbak Karen nih akhirnya memutuskan untuk membuat program charity ini? Like I said, dari dulu sih, dari aku tinggal di luar negeri juga sering banget ikut program-program charity di sekolah kan. Kalau ada kegiatan charity aku pasti volunteer. Sama pasanganku juga sangat aktif di dunia sosial ini. Jadi dari dulu sih kita tertarik, tapi pas aku pindah ke sini, aku lihat oh ternyata banyak yang masih butuh bantuan nih. Dan orang-orang kayak kita bisa bikin a difference kan, kita bisa make a change. So kenapa enggak? Dan ternyata menyenangkan banget sih proses bangun charity dan bantu-bantu orang. It's been amazing. Keren banget. Jadi program Satu Langkah Satu Karya ini salah satu gerakan ya untuk mendorong anak-anak supaya mencintai dan menjaga lingkungannya gitu ya, kurang lebih ya. Yes. Nah, sebelum kita lanjut ngobrol, Mbak Karen ngopi atau ngeteh? Oh, mau tawarin nih. Aku ngopi biasanya. Oke, kita panggilin waiters kita yang akan nganterin kopi ya. Waiters. Jadi kita biasanya sebelum ngobrol nih, kita ngopi dulu biar melek gitu kan. Wow, boleh sih. Aku baru ngopi tapi boleh lagi. Yang kedua. Biasa ngopi ya Mbak Karen itu? Aku berusaha 1 cup of coffee per hari. Soalnya kalau kebanyakan kan susah tidur. Dan gak sehat juga sebenarnya ya. Betul banget. Jadi pengen lebih ke ngeteh. Tapi biasanya ngopinya apa? Latte. Ya, biasanya sama susu sama sugar. Suka yang manis-manis soalnya. Betul. Jika ini ada minum Kak. Cupnya lucu banget. Lucu Kak. Sama dong. Orangnya ya kayak Belanda. Sama kan? Logonya. Karena Mbak Karen ini juga seragamnya orange. Oh iya, makanya temanya orange. Betul. Thank you. Silakan dinikmati. Thank you. Makasih. Minum dulu ya. Makasih. Mari Kak. Enak sekali.
langsung ini ya, langsung melek ya setelah Iya mati ya, langsung hidup lagi. Betul. Nyambung nih ke perspektif yang kemanusiaan yang tadi Mbak Karen sampaikan di video yang tadi. Seberapa penting sih menurut Mbak Karen untuk kita nih sebagai manusia peduli atas isu-isu yang berkaitan dengan humanity? Oh, super penting. Itu menurutku salah satu tujuan terpenting yang kita bisa jalanin di dalam hidup ini kan. Betul. To give back to others. Karena like I said, aku udah kerja di entertainment selama 5 tahun, tapi nggak ada yang lebih memuaskan atau bikin aku lebih bahagia daripada kasih balik ke komunitas dan bantu anak kecil especially. So, itu sih penting banget. Dan also, nggak harus punya yayasan buat ngelakuin itu kan. Siapapun bisa ke pantai atau ke taman, terus bantu ambil-ambil sampah atau kasih ke orang di pinggir jalan. It's really easy. So dari hal kecil aja sebenarnya sudah bisa ya. Kalau siapapun ngelakuin satu hal kecil setiap hari, bayangin aja kan the difference that would make. Betul, keren banget. Nah, sejauh mana sih rasa mencintai lingkungan bisa membuat Mbak Karen ini semakin menyadari bahwa alam juga perlu dijaga gitu, selayaknya kita menghargai sesama manusia dalam prinsip humanity tadi. So actually a lot of it comes from aku kan ada perspektif tinggal di luar negeri. Pas pindah ke sini sejujurnya sedikit kaget, ternyata ada banyak sampah di mana-mana ya. Iya, betul. Nah, itu sangat perlu di-improve di sini. So, contoh aja di Europe, mereka ada namanya reverse vending machine. So, di setiap supermarket pasti ada vending machine di mana kita bisa masukin sampah atau plastik untuk di-recycle gitu? Untuk di-recycle tapi kita dibayar. So per botol dapat sekitar 15.000 rupiah. Jadi orang itu sangat semangat right? Ya. Recycling dan throwing away plastik. Sedangkan di sini mungkin nggak ada motif gitu kan buat buang sampah, buat apa. Which is sesuatu yang kita harus tanamin sih dari kecil, kayak nggak boleh buang sembarangan karena ini lingkungan kita juga, merusak lingkungan kita juga ya. Dan terus kontribusi ke climate change, pollution. Ya kita tahu kan pollution di Jakarta kayak gimana. Benar sekali. So itu sangat harus mengatasi sih. Betul banget. Nah, Mbak Karen ini di tengah-tengah kesibukannya Mbak Karen kan ada nge-host, ada modeling. Nah, aku pengen tahu dong gimana sih Mbak Karen kalau nge-host tuh? Biasanya nge-host dalam kegiatan apa? So, lucunya pertama kali aku dapet kerjaan nge-host itu buat sepak bola. Dan sebelumnya nggak tahu gitu ya? Nggak tahu apapun tentang sepak bola kan. Tentang Premier League lagi. Nggak tahu tentang Premier League. Liga besar gitu. Liga besar di Inggris kan. Cuman kita harus tahu semua nama tim, semua nama pemain, pelatih, banyak banget historinya. Betul. Sedangkan nggak punya background di olahraga sebelumnya ya. Betul. Untungnya in English kan waktu itu. My first job itu bahasa Inggris. Dan itu juga tengah malam syutingnya karena live. Live juga. Itu pressure-nya nambah ya kalau banyak hal yang menakutkan sekali. Tapi aku pikir waktu itu ini tantangan baru dan aku sangat suka belajar. Jadi selama 2 minggu setiap hari aku belajar tentang semuanya seputar Premier League dan sepak bola kan. Sampai kayak offside itu apa. Tahu nggak offside itu apa? Aku nggak tahu sih. Ya, teknisnya pasti cowok-cowok di sini tahu. Terus itu cukup intens sih. Dan pas mulai pertama kali sih nge-live itu scary banget ya. Tapi pengalaman yang luar biasa juga. Karena kita belajar improve on the spot. Dan juga aku sekarang tahu tentang sepak bola. So kalau nonton ngerti banget. Dan poin plusnya ya. Poin plusnya. Boleh dong dicontohin gimana sih waktu Mbak Karen tuh nge-host? Tapi in English ya? In English boleh. Boleh. Udah lama tapi ya yang apa-apa. itu. So ke kamera ini misalnya kayak. Hello and welcome back to Premier League with John Dykes. My name is Karen Nyssen and today we're going to be witnessing Man City versus Manchester United. At the moment, Man City is 4th on the league with only 17 points, whereas Man United and their star player Rashford are climbing up the ranks quickly. Wah, keren aja ya. Banget. Boleh kasih applause untuk Mbak Karen nih. Dan waktu itu padahal pengalaman pertama ya. Pengalaman pertama tentang topik yang asing banget. Waktu itu nge-hostnya sendiri atau ada partner yang buat hostnya? Untungnya waktu itu ada main hostnya. So aku sebagai co-host. So nggak pressure banget ya. Tapi tetap aja cewek sendiri. Sedangkan ya itu tengah malam. Topiknya benar-benar bukan my comfort zone. Tapi dari situ jadi pengalaman yang luar biasa ya. Betul. Jadi job-job nge-host yang lainnya jadi terasanya lebih
ya lebih ringan gitu lebih ya. ringan, tapi ya semuanya masih ada tantangan masing-masing ya. betul. Tapi memang karena pengalaman itu aku sekarang lebih berani aja, karena Betul. semuanya bisa ternyata. Bisa kok waktu itu. Keren banget Mbak Karen. Nah, di tengah-tengah kesibukan Mbak Karen nih, apakah ada menyempatkan waktu untuk olahraga nggak? Oh pasti, itu super penting. Iya. Dan apalagi it's the new year kan, 2025, Betul. kayaknya banyak yang punya resolusi jadi Benar. lebih sehat, lebih fit. Nggak boleh pakai hashtag diet mulai besok ya, Oh, nggak no. boleh ya. Mulai tahun depan ya. Ya, mulai tahun depan ya, itu nggak No. boleh ya. Nggak ada Oke, alasannya jadi sehat sebenarnya. harus mulai hari ini gitu ya. Exactly. Dan olahraga itu bisa, again, mulai dengan hal-hal kecil kayak banyakin jalan aja, atau misalnya ada pilihan Simple ya sebenarnya dengan jalan aja ya. simple, atau pilihan eskalator atau tangga, pilih aja tangga Iya, kan, itu iya, paling berapa menit lagi, tapi kita ngerasa lebih kuat aja, it's Betul. better for our body. Also secara diet, it's really really important, Iya. kayak Itu di buat Indonesia, exercise juga ya. buat exercise juga, karena ada saying in bahasa Inggris, Betul. abs are made in the kitchen, so six pack itu dibuat di dapur. Betul. Karena kita harus sangat jaga yang kita makan kan. Oke. Tapi bukan berarti kita nggak bisa nikmat food, nggak Iya. sama sekali, bukan gitu. Tapi mungkin di Indonesia kan ada banyak yang namanya gorengan, Iya. atau Itu nikmat banget sih. nikmat banget, dan Kamu itu suka boleh. gorengan nggak? Suka, Suka. suka, tapi Makan harus gorengan tapi. makan. Oh, aku kira kamu udah nggak makan gorengan. No, aku makan semua, tapi yang paling penting itu balance ya, like Oke. moderation. Iya. Jadi biasanya Yang penting nggak berlebihan nggak sih? nggak berlebihan, itu sih kuncinya ya. Dan kalau kita misalnya satu hari tahu kita makannya sampah banget, mungkin besok pilih Lebih sop healthy atau ya. sayur kan, balance Oke. aja. Tapi it's okay, semuanya is okay kok. Tapi kamu nggak ada jaga makanan tertentu kah sebagai seorang yang bergelut di bidang beauty pageant? Ada larangan-larangan tertentu nggak boleh makan apa gitu? Larangan, aku nggak minum alkohol sih, udah 2 Oke. tahun. Oke. So itu sih cukup ngaruh juga ke kulit, ke tidur, ke Oke. mental health. Ya, Itu ya, enak. Kemudian aku berusaha minum air putih yang cukup banyak. Itu penting banget. Itu juga Iya. penting kan. Kan bikin kulit lebih glowing juga ya. Exactly. Dan air putih emang banyak banget manfaatnya kan. Iya, Kita harus minum banyak air putih. Tapi selain itu aku nggak terlalu percaya yang namanya diet ya. Oke. For me personally it doesn't work karena aku nikmat banget makan. Oke. I'm Yang penting such a balance itu foodie. ya yang tadi kamu Balance bilang itu, ya. iya. So lebih ke itu sih, lebih ke in my head kayak 60-40. 60 itu makan sehat, bersih, 40-nya itu nikmat dan kayak Iya, cheat betul, meals betul. gitu. Jadi kita tetap bisa enjoy life ya, Of nggak course, kalau harus. diet kan kita kayak terpaku gitu, Tersiksa. tersiksa, iya Iya, seperti itu. Nah, Mbak Karen nih abis ini kita mau mainan games, biar kita ngobrolnya makin asik nih. Wow, oke. Boleh nggak? Boleh. Oke, nanti gamesnya ini namanya penasaran, pernah nggak sih? Nah, nanti Mbak Karen itu harus jawab pernah dan nggak pernah. Nanti aku kasih pertanyaan, Mbak Karen hanya jawab pernah dan tidak pernah. Nanti Oke. aku juga mau tahu alasannya apa. Nanti gamesnya akan dipandu sama temen kita. Oke. Aku panggilin ya. Sure. Rian. Waiters kita tadi. Iya. Dia jobnya banyak loh. Oh, iya? Dia juga Ini multi talent loh. Multi talent. Hmm. Luar biasa. Di sini harus serba bisa, Kak. Iya. Serba bisa ya. Kak Karen. Wow. Jadi nanti Kak Karen ambil Fishbowl. quick card dari sini. Ya. Jadi tinggal jawab pernyataannya pernah atau tidak pernah. Oke. Sama Kak Ayu juga nanti main games. Oke, Oh, main juga? boleh. Harus Boleh dong. gitu Iya, iya, dong. iya. Wow. Aku nemenin I Mbak love Karen. games. Oke. Bisa diambil mungkin Kak Karen? Bisa. Quick cardnya 1. Nanti Oke. Rian yang baca pertanyaannya. Oh, Yan yang baca. Oke. Silakan baca. Pernah nggak kamu berada dalam situasi genting yang mengharuskan kamu mengambil keputusan dalam beberapa detik? Oke. Kamu pernah juga? Pernah. Aduh. Pernah dong. Mbak Karen apa alasannya coba? Kak, aku punya cerita sih. Dulu aku tuh tinggal di Inggris kan. Terus waktu tinggal di Inggris sering liburan ke Belanda. Oke. Dan ini mungkin tahun 2018 saat, ingat nggak dulu ada terrorist attack di Manchester. Di Oke. sebuah concert Ariana Grande sempat ada terrorist attack kan. Dan di tahun itu ada beberapa terrorist attacks. Di Las Vegas juga ada shooting, 20-an orang meninggal. Oh. So aku baru mendarat di airport di Belanda dan mau ketemu sama tante aku. Poin ketemuannya di Burger King, let's say. Baru ketemu, masih sama koper-koper, tiba-tiba kedengeran gunshots. Iya. Kayak Dor. tapi yang beneran. Dan di situasi itu bingung banget, Iya. sumpah. Dan panik Kaget kan? total. Kita kira apakah teroris atau Iya, bom atau iya. bisa apapun kan.
apalagi di Belgium itu tetangga Belanda, Betul. sempat ada kasus bom juga Oke. di beberapa tahun ke belakang ini kan. So di saat itu kita memutuskan buat literally lari, tinggal semua barang, semua Koper segala macam ditinggal. semuanya. Oke. Lari langsung ke pintu, dan semua orang juga lagi panic total ya. Lari ke pintu terus naik bus yang paling deket kemanapun itu. Iya. Yang penting pergi dari airport. Jauh. Menjauh. Terus setelah itu kita tahu di berita ternyata ada orang gila di Starbucks sebelah. Dia lagi nusuk-nusuk orang. Aduh. 2 orang meninggal. Oh. Dan like it's so scary Iya, to know that serem kita banget. deket banget, proximity-nya deket Iya, banget ke sama situasi si kayak Starbucks gitu. itu ya. Kita bisa aja ketemu di Starbucks Betul, kan. betul, betul. Kayak it's so scary dan pada akhirnya polisi datang dan menembak orang itu. Betul. Untungnya Kak Karen dan saudaranya itu langsung Tapi evakuate ya. kopernya hilang. Iya sih memang. Itu sih. Iya, Daripada nyala, ya. benar. Jadi Iya, kayaknya karena di itu posisi yang panik gitu ya kita harus milih kan antara apa yang mau diselamatin Of terlebih course. dahulu gitu Of kan. course, ya. So itu sih cukup scary ya. Iya. Kalau kayu, Kayu? apa? Aku next question aja deh. Langsung aja oke deh. Oke, Kak Kiran bisa diambil. Atau bukan Ayu? Nanti mungkin kayu. Oke. Pernah nggak sih kamu bercita-cita menjadi seorang superhero yang bantu menyelamatkan orang lain, contohnya seperti Tim SAR. Mungkin Mbak Ayu dulu. Aku tidak pernah. Gak pernah? Iya, aku Really? tidak awalnya tidak bercita-cita. Kiran pernah. Tetapi awalnya tidak bercita-cita atau nggak pengen awalnya, tapi karena sudah masuk di Basarnas ini, Udah terlanjur. iya enjoy gitu, jadinya mencintai pekerjaan ini. Gitu. Oke, Kalau cool. dari Karen? I think ya pasti pernah ya, karena kita growing up nonton banyak film tentang superhero kan, Wonder Woman, Yes. banyak contoh superhero yang wanita juga. And just to be a hero gitu, kayak bisa selamatin orang itu, I feel like it's very cool. You know, keren banget aja. Tapi Karen sudah jadi superhero yang sebenarnya loh, karena dengan bikin foundation Oh, seperti that's itu so sweet. keren banget. Itu kan Amin. menyelamatkan banyak. Semoga bisa lebih besar dan semakin sukses ya. Keren banget. Ada next question? Oke. Silakan. Oke, ini kan masih ada nggak ya? Oh, ini dia. Masih banyak, Kak. Masih ada. Ada 50 pertanyaan by the way. Wow, sembunyi semua. Nah, cok. Pernah nggak berada di bukannya Oke, baca? nggak apa-apa. Santai gitu. Pernah nggak berada di suatu keadaan yang sulit sampai kamu atau orang terdekatmu harus menghubungi tim SAR? Atau kebakaran kah? Atau pencurian kah? Atau kondisi apa membahayakan manusia? dong. Mungkin. Bukan aku tapi orang terdekat. Iya. Kalau Mbak Ayu apa? Ah, sama orang terdekat aku. Apa yang terjadi? Waktu itu ada banjir di tahun 2000 berapa ya? 2002 kayaknya, banjir besar ya waktu itu. Nah, itu yang mengharuskan harus memanggil tim SAR karena pada saat itu keadaannya tuh sudah banjir sampai atap gitu loh, Kak. Ya ampun. Gitu. Jadi ya memang harus dievakuate daerah situ gitu. Oh wow, Iya. serem juga ya. Iya, daerah Jakarta Timur pada saat itu. Oh, oke. Kalau kamu tahu daerah Cipinang itu memang tempatnya banjir. Oh iya dengar. Kemang juga kan? Bukan. Kalau Kemang iya juga. Kemang Iya, ini Kemang tempat- iya. ini Oh iya, tempat. Iya. Kita lagi bahas banjir nih. Oke, kalau Karen? Kalau Beda tuh, aku beda topik nih. Iya, beda tuh. Pertanyaan. Kalau aku pas tinggal di Hong Kong, tinggal di apartemen dan apartemen tetangga sempat kebakaran. Oke. Jadi waktu pulang dari sebuah tempat, semua residents tetangga itu lagi di luar, lagi di jalan. Oke. Kita lagi nonton kebakaran itu dan firefighters datang. Pokoknya heboh banget, kayak scene dari film kan. Iya. Tapi ya itu sih. Oke, pengalaman yang luar biasa. Ada lagi pertanyaan? Terakhir mungkin. Oke, Oke, boleh. ya. Silakan Kak Karen. Oh sorry, tangan kiri. Oke. Pernah nggak kamu nggak sengaja? Oh wait, aku lagi yang baca. Nggak apa-apa. Terlalu demen baca ya. Terlalu bersemangat. Oke. Pernah nggak kamu nggak sengaja menyaksikan orang yang hampir mau mengakhiri hidupnya? Pernah sih aku. Pernah. Tuh. Pernah. Iya. Mbak Ayu? Iya, pernah waktu itu ada kejadian di daerah rumah aku gitu. Orang Atau dengan jangan-jangan kayu Oh gini. enggak.
Aku nggak ketawa sih. nggak se-psycho itu ya. Karena putus cinta gitu ya. Iya, Kan mungkin galau. kan. Oh no. Jadi pernah lihat ada ODGJ, orang dengan gangguan jiwa gitu, Oh. ingin mengakhiri hidupnya, tapi untungnya itu ditolong oleh warga setempat gitu sih. Oh ya ampun. Mm-mm. Tapi masih Iya, akhirnya diselamatkan. oh wow, oke. Untungnya ya. Kalau Karen? Aku waktu itu di Bali, di Pantai Berawa, ada orang lokal Indonesia, dia lagi berenang, tapi kayaknya dia nggak begitu bisa berenang. Oke. Sedangkan di Pantai Berawa itu ombaknya agak besar ya. Dan kalau kita nggak bisa berenang, current-nya itu strong banget. Iya. Terus tiba-tiba dia hilang kepalanya, kayak ketarik ke udah bawah, kelep gitu ya. gelap. Dan mungkin orang baru mulai sadar kayak setelah beberapa menit gitu kan, keluarganya gitu. Pas mulai sadar, semuanya pada teriak kayak namanya kan, lagi kayak di mana. Itu Terus udah nggak sadar. Iya. nggak ditemuin. Akhirnya hilang ya. Hilang. Iya. It's very very heartbreaking Iya, sih, serem banget kasian sih banget itu. sih. Oke. Udah selesai pertanyaan? Oke, cukup Kak. Cukup. Nanti kita main games lagi, Bisa, Karen. Kak. Tapi yang sesi ini kita udahin dulu aja. Oke, thank you. Thank you ya, Thank you for the questions. Kak. Oh ini aku ada satu kartu. Terima kasih Kak. Thank you. Sampai ketemu. Oke. Oke. Boleh diminum lagi? Oh, oke. Biar melek lagi. Iya, biar melek lagi kita. Wow. Boleh logo Sartoknya dilihatin ke kamera? Iya dong, boleh. Karena kan ini brandingnya dari kita kan. Ini kopi, karena kopinya dia kopi ciri khasnya dari Sartok. Oh iya. ampun. Makanya enak ya. Iya, betul. Oke. Oke, kita ngobrol lagi ya. Nah, tadi kan kita udah sempet cerita-cerita tentang peristiwa heroik nih yang pernah dialamin sama Mbak Karen. Nah, dari peristiwa heroik yang Mbak Karen alami nih, apa sih pesan moral atau wisdom yang bisa Mbak Karen dapatkan? Dan boleh dong diceritain juga ke Sobat SAR. I think for me yang paling penting itu di moment yang let's say our life is in danger, kita harus bisa ambil keputusan dengan cepat. Betul. So mungkin contohnya kan lagi ada banyak fires di LA kan? Betul. Itu kan relevan banget. Betul. So itu current event yang sangat menyedihkan. Iya, lagi Tiap hari kebakaran aku- besar ya. Parah banget, sampai kalau nggak salah 100.000 orang ya yang harus Betul, pindah di-evacuate lokasi, ya. di-evacuate saat ini. Dan udah hampir 20 orang yang meninggal kan. Betul. Dan infonya sekarang juga masih apinya Masih ongoing, iya, belum ya. contain sampai sekarang. Iya. Dan aku sering banget baca updates-nya dan itu benar-benar scary Iya. and shocking dan tragis banget. Iya. Tapi kita juga mulai harus mikir ya, kayak misalnya kalau kita di situasi itu, Betul. kita punya 5 menit buat evakuasi, kita ambil barang apa aja. Betul. So that skill of quick thinking, mikir on the spot itu super penting. Betul. Dan Kita yang- harus pilah prioritas kita ya untuk kita bawa kalau ada kejadian seperti itu ya kan. exactly, dan nggak boleh kayak nge-lag aja kan. Soalnya in those situations kita harus bergerak dengan cepat. Yang kedua mungkin itu sih kalau ada orang yang lebih lemah daripada kita atau who we can help, Iya. karena kita lebih physically capable, Betul. kita harus bantu. Harus Seperti kuat. orang tua ya, orang Seperti tua orang tua atau anak kecil, iya. atau disabled, disabilitas, Iya, iya. exactly. Kita harus bisa bantu. Betul. Harus sacrifice. Selain kita bisa nyelamatin diri kita juga bisa nyelamatin orang-orang sekitar ya yang membutuhkan kita ya. Mumpung kita masih sehat dan Betul. muda dan kayak aktif kan, bisa banget. Betul banget. Ih, keren banget. Nah, Mbak Karen, aku mau info ini di Basarnas ini kan dia punya 43 kantor SAR yang tersebar di seluruh Indonesia nih. Oh, banyak. Iya. Nah, boleh nggak kasih pesan-pesan untuk para rescuer di Indonesia untuk Boleh. mereka? Sure, kalian itu hebat sekali. Semangat terus, soalnya your job is not easy, but a lot of people's lives are depending on you, dan itu responsibility yang sangat besar. Tapi kalian itu berani dan keren, dan pokoknya keep going because you're amazing. Karena rescuer itu adalah tugas yang mulia ya. Mulia, Mulia asli. I have so much respect for rescuers. Aduh, terima kasih ya Mbak Karen. Ini pesan-pesannya untuk seluruh rescuer di seluruh Indonesia. course, Keren iya, banget. iya. Nah, setelah ini kita mau main games lagi, boleh? Games lagi? Kembali Iya. lagi dong si Rian. Enggak, ini kali ini aku yang mau Oke, oke, kasih oke. pertanyaan untuk Mbak Karen. Uh-uh. Nah, gamesnya ini namanya quick answer. Mm-mm. Jadi Mbak Karen harus menjawabnya dengan cepat ya. Oke. Nanti aku kasih pilihan pertanyaan, nanti Mbak Karen bisa jawab dengan cepat. Oke? Oke. Ready? Ready? Oke. Pilih ditolong atau menolong? Menolong sih. Oke. Next question, pilih menolong orang asing atau orang yang kamu kenal? Kenal.
Yang kenal dulu Yang kenal, ya. ya. Oke, next question, lebih pilih menolong satu orang dalam keadaan kritis atau menolong banyak orang dalam keadaan yang tidak terlalu kritis? Ini susah banget. Oke. Wait sebentar. Mungkin satu orang di situasi kritis deh. Oke. Lebih pilih menolong orang di daratan atau di lautan? Di lautan. Di lautan. Next question, siapa tokoh Indonesia yang menjadi inspirasi bagi kamu? There's a lot. Tapi di bidang apa dulu? Kemanusiaan mungkin? Kemanusiaan. Paling deket sih mungkin pasanganku. Dia orang yang sangat luar biasa. Oh, ya? And dia dari dulu banget suka membantu ke lapangan kalau ada gempa atau tsunami. Dia yang langsung ke situ, tinggal sama masyarakat, terus bagi-bagi makanan, berdoa bersama. Jadi aku belajar banyak banget dari dia. Wow, karena kan membangun si fondasi ini Sama dia. juga Yeah. dengan pasangannya Mbak Karen ya. Ada pertanyaan lagi, pilih jadi Miss Universe atau superhero Wonder Woman? Kenapa nggak dua-duanya? Oke. Dua-duanya deh. Pilih salah satu. Oh, pilih satu. Oke, superhero Wonder Woman ya. Superhero Kayaknya keren, Wonder bisa Woman terbang. ya. Beda ya. Oke, last question, satu kata dari kamu untuk tim SAR. Satu kata. Satu kata. Heroic. Heroic. Wow, karena memang pahlawan ya. Yes. Menolong Superheroes. sesama. Betul. Tadi aku penasaran nih, kan ada Mbak Karen lebih memilih menolong di laut ya tadi ya. Iya. Alasannya apa sih? Mungkin karena pernah lihat kejadian itu deh, orang yang tenggelam di laut. Oke. Aku ngerasa laut itu cukup serem ya. Dan bayangin aja kayak kita sendiri di laut, gak ada yang nolongin. There's many movies about that too kan. Pernah nonton Life of Pi nggak? Itu Belum. tentang kayak seorang cowok yang lost in the sea. Oke. Dan tentang kisah hidupnya kan. Based on a true story. Oke. Jadi menurutku di darat ada banyak yang bisa bantu ya. Tapi kalau di laut itu bisa ngerasa sendirian banget. So, dua-duanya sih. Tapi kalau bisa pilih yang laut. Laut ya. Ya. Mbak Karen berenang ini cukup bisa? Bisa scuba Oke. diving. Wah, Udah punya license. wah, keren I love banget. it. Makanya aku lihat di Berarti- situ ada kostum Iya. kostum itu scuba adalah- diving. Betul, itu adalah kostum selam dari rescuer di Indonesia. Kalau ada korban yang tenggelam itu bisa diselamatkan dengan seragam seperti itu. Oh wow. Iya, betul. That's really sekali. cool. Iya, Dan biasanya di mana itu? apanya? Maksudnya kayak paling banyak kejadian orang lagi tenggelam itu di mana? Iya, karena di Indonesia ini kan kejadian seperti itu tuh banyaknya di laut. Right. Iya, Exactly. Yeah, that's why. iya. Jadi banyak juga yang di daerah Bali gitu Banyak kita bisa ya? ditolong, kayak gitu. Tapi itu biasanya karena natural disaster kayak tsunami atau lebih ke Biasanya sih Yes. kadang ada kapal wisata kayak gitu yang lagi oke. jalan-jalan atau nelayan biasanya. I see. kayak gitu. Oh, sedih sekali ya. Iya. Tapi makanya menurutku penting banget anak kecil itu belajar berenang Iya, itu basic dari survival usia ya. yang muda. Iya, itu super important. And self defense mungkin Iya, ya. betul. Basic self defense. Iya, self defense. Iya, betul. Nah, terus tadi ada pilihan yang lebih baik menolong ya daripada ditolong. Iya. Alasannya apa? Boleh diceritain? Lebih enak jadi selfless daripada selfish aja Iya, kan. betul, betul. Beda rasanya. Kayak kalau ditolong that's one thing, tapi kalau kita bisa menolong itu kita akan ingat seumur hidup dan orang itu juga akan ingat seumur hidup. Betul. Karena cita-citanya tadi jadi Wonder Woman ya. Iya, makanya harus nolong dong. Jadi harus nolong. Oke, nah Kak Karen, kita udah selesai nih main gamesnya. Karena pertanyaannya udah habis. Sebenarnya aku sih pengen nanya-nanya lebih banyak lagi sih, tapi karena pertanyaan udah habis, aku mau kasih sesuatu aja nih buat Kak Karen. Nanti Oke. akan ada yang mengantarkan paket untuk Kak Karen. Sarjek. Seru banget. Berhadiah. Misi Kak. Oh my god. Wah, Aku naik kuda. Ya, Karen tahu ini apa? Kendaraannya dia. oh my, ini apa? Ini kalau di luar negeri apakah namanya Kak? Nggak tahu. Horse. Ya, pony. Iya sih, iya sih. Terus apa sih kudanya? Apa Kalau ya? di Indonesia namanya kuda lumping. Kuda lumping. Ini kesenian daerah Kak. Oh wow, I love it. Keren kan? Keren banget. So cute. Mau dibawa pulang? Hadiahnya ya ternyata. Jeng jeng. Oke, Kak Karen, kita punya Intinya sih ini Kak nih di sini Kak. sesuatu for you. Ini untuk Thank you so Kak. much. Nah, Oke. kita ada Ini ada baju Wow, kita bisa matching dong. iya. dan terbalik. Wait, what? Siapa yang bikin? Bener ya? That's so Cantik cute. ya. Siapa Cantik yang ya. ini AI? Enggak dong. Oh, enggak dong Kak.
Rian yang ngelukis. Wait, what? Aku terharu banget, Iya, serius. cantik banget ya. Thank you. Ampun. Nah, ini ada satu lagi Kak. Ini jangan lupa nanti dipajang ya di ruang Oh kerja. iya dong, ada Star Talk-nya. Iya. Jangan lupa nonton. Oke. Nah, ini baju Kak Oh, thank you untuk so Kak much. Karen. Boleh Suka di tuh buka hadiah-hadiah di ini. unboxing Sure, bajunya. unboxing ya. Mungkin untuk olahraga atau untuk konten mungkin Kak? Buat konten ya Iya. dong. Tadi kan Karen suka olahraga jalan nih ya. Nah, bisa dipakai untuk Nah, kalau iya. misalkan jalan-jalan pagi-pagi kan, Sambil jogging. GBK ya, Iya. pakai ini Iya, kan. Kak. So cute. Keren Pas kan? lah ya. Bagus loh, warnanya juga bagus. Oke. Orange, green. Ini warna kalian ya, orange Iya. and green. Iya. Warna kita banget orange. Nice. Very, very nice guys. Dan materialnya juga enak ya, ringan. Iya. Dia Dari fit. bahannya adem. Bisa dipakai olahraga. Betul. Perfect, Betul. perfect. Mhm. Ada tas, Oke. ada tote bag juga. Ada tote bag juga. Luar Kak. biasa, 3 in 1. Oke. Thank you. Thank you ya Oke, Rian, udah siap. dianterin. Thank you so much. Habis ini ada job apa lagi Rian? Nggak ada sih Kak, makanya saya kayak stay sini aja deh sampai. Soalnya tadi kan dia udah jadi waiters juga Iya, kan. bener. Asli. Pokoknya Kayak semua Barbie ya. kita sikat. Sikat semua. Sikat semuanya. Keren, keren. Makanya mau ikut closing aja deh sekalian di Boleh sini dong, kayaknya. silakan. Semoga Karen suka ya dengan I gift love yang it. kita kasih. Thank you, I love it. Nanti kalau mau yang ini bisa hubungi saya juga Kak. Atau mau dibawa pulang dong? Beli ya. By request Kak. Warna pink ada nggak? Oke Sobat SAR, akhirnya kita sudah sampai nih di penghujung acara. Makasih ya Mbak Karen atas Thank you. waktunya nih yang udah diberikan untuk main di podcastnya Basarnas. Kapan-kapan boleh ya main kesini lagi ya. Oke, thank you so much. Nah Sobat SAR, aku mau info ke kalian untuk jangan lupa nonton podcast SAR Talk yang tayang setiap Sabtu di YouTube officialnya Basarnas. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa lagi di episode SAR Talk berikutnya. SAR Talk, search the inspiration and rescue the world. Terima kasih Karen. Thank you, thanks for having me. Thank you Kak Karen. Ali. Pengen Awas gigit loh nanti.